Allahu Akbar, Allahu Akbar. Manfaat membangun masjid teman-teman sekalian, diantaranya adalah mendapatkan pahala orang-orang yang sholat. Sebagaimana pernah saya kasih contoh rasional, kalau seandainya saya mengajak teman saya sholat di masjid, misalnya di sini di taklim kita, silakan akhi datang ada taklim, ukhti datang ada taklim misalnya. Lalu kemudian kita datang ketemu di masjid ini, kita sholat atau di jami' ini kita sholat, maka saya sebagai pengajak dapat pahala misalnya 10, yang saya ajak dapat pahala 10 karena dia juga sholat misalnya. Ini contoh saja. Maka saya dapat pahala sholat saya, dia dapat pahala sholat dia. Tapi Allah memberikan saya pahala karena mengajak dia seperti nilai pahalanya. Jadi misal saya dapat 10, dia dapat 10. Saya dikasih lagi 10 oleh Allah, nilainya, kadarnya bukan diambil dari pahala orang itu 10. Jadi saya punya 20. Sebagaimana sabda Nabi SAW, man dalla ala khairin kana lahu mithlu ajri fa'ilihi min ghairi an yanqus min ajri fa'ilihi syai'a. Siapa yang menunjukkan pada kebaikan maka dia akan dapat pahala pelaku kebaikan itu tanpa dikurangi dari pahala yang sedang melakukan kebaikan tadi. Ada orang yang memanen pahala saya dan teman saya yang saya ajak, bahkan semua orang yang sholat, yaitu orang yang membangun masjidnya. Sekarang kita duduk di sini, insya Allah kita dapat pahala, mudah-mudahan Allah ikhlaskan niat. Saya pemateri, antum juga yang mendengarkan, insya Allah sebentar ada sholat asar, maka kita dapat pahalanya insya Allah. Tinggal diikhlaskan niat kepada Allah dan janji Allah pasti benar. Tapi orang yang bangun masjid ini mungkin tidak hadir di sini. Atau mungkin ada beberapa orang bangun masjid sudah meninggal dunia. Mereka enggak hadir bersama kita tapi dapat pahalanya karena membangun masjidnya. Jadi manfaat pertama bangun masjid dapat pahala. Yang kedua dapat istana di surga. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan atau bersabda dalam sebuah hadis, man bana masjidan lillahi banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa yang membangun rumah Allah di muka bumi masjid karena Allah, maka Allah akan membangunkan baginya istana di surga. Istana di surga. Kita bacakan bab nomor 6 ini masjid. Hadis yang pertama dalam bab kita nomor 195 dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi bina'il masajidi fid dur wa an tunadzafa wa tutayyab. Rasulullah SAW memerintahkan membangun masjid-masjid di rumah-rumah. Dan ini maksud di sini rumah, kalau yang pegang bukunya bisa dilihat footnote nomor 443, kampung atau pemukiman. Karena pemukiman adalah kumpulan dari rumah-rumah. Jadi bukan maksudnya di dalam rumah, tetapi Nabi SAW suruh setiap kampung, setiap desa, setiap kota harus ada masjidnya. Dan banyak masjid-masjid gitu kan. Serta hendaklah masjid tersebut selalu dirawat dengan cara dibersihkan dan diberi wewangian. Hadis ini sahih riwayat Ahmad, Abu Daud dan Tirmidzi, dan dia membenarkan pendapat yang menyatakan hadis ini mursal atau hadis ini dianggap sahih. Hadis ini memberikan pelajaran kepada kita teman-teman sekalian. Kalau ada perintah dalam agama dan motivasi untuk membangun masjid, sebagaimana sudah saya jelaskan tadi, manfaatnya memanen pahala orang yang sholat atau ibadah apapun dalamnya, termasuk majelis ilmu, termasuk berzikir, termasuk baca Quran, dan mendapatkan juga istana di surga. Ada motivasi untuk itu. Dan apa yang lebih mulia teman-teman, bayangkan kalau kita dikasih proyek untuk membangun rumah pribadinya presiden misalnya. Kalau seorang arsitek tahu kadar nilainya itu. Atau misalnya dia disuruh bangun rumah seorang pejabat atau orang yang akan memberikan dia bayaran yang besar, itu sudah sangat membanggakan bagi dia. Padahal sebenarnya masjid itu membangun rumahnya sang raja Allah. Seharusnya orang jauh lebih bangga dengan itu. Bagaimana dia bisa membangun rumah Allah subhanahu wa ta'ala, terlebih lagi kalau dia ikut bersedekah di situ sebagai seorang arsiteknya atau mungkin orang yang memegang proyeknya, mereka juga ikut andil menyerahkan, menggratiskan beberapa bahan-bahan, gambar dan seterusnya, ini juga berpahala. Kemudian juga masjid ini selain motivasi untuk dibangun, juga motivasi untuk membersihkan dan merawat serta memberikan wangi-wangian. Ini masih hilang di Indonesia ini. Umumnya kesan di sini teman-teman yang hadir, masjid yang kita sering masuk di Indonesia bersih atau kotor? Kotor. Apa adanya. Kita bukan sedang menghina masjid, kita sedang bicara realitanya, pelanggaran sunnah di sini. Kita masuk ke masjid, banyak di tempat wudhunya kerannya rusak, lantainya kotor, kamar mandinya masuk kotor. Kecuali masjid-masjid yang memang Allah takdirkan orang-orang pengurusnya insya Allah merawatnya, seperti mungkin masjid kita ini masih terlihat terawat, tapi banyak masjid yang kita masuk karpetnya sudah hitam, ya.
Kadang-kadang subhanallah jendelanya ada yang pecah gitu kan. Kipas anginnya sudah ribut, lebih besar suara dari suara imamnya. Kadang-kadang subhanallah ada masjid WC orang masuk, keluar lagi, nggak jadi orang masuk. Orang-orang yang tidak bertanggung jawab mengotorin rumah Allah gitu. Banyak orang di antara kita masuk ke masjid teman-teman. Pada saat ditemukan masjid itu kotor misalnya, kotor, mungkin atapnya ada yang jebol, mungkin lampunya ada yang padam, mungkin panas, mungkin karpetnya apalah ya sudah lama nggak dicuci, kamar mandinya kotor misalnya atau tidak terawat, maka yang terjadi kebanyakan orang di antara kita menghina rumah Allah. Dia keluar masjidnya kotor, masjidnya kotor. Kita bilang masjid itu kotor. Sebenarnya kita sedang begini, teman-teman, kalau misalnya kita punya kos-kosan, tidak usah rumah dah, atau kita punya rumah misalnya, rumah kita memang kita sudah berusaha rawat tapi masih berantakan. Ada tamu datang, begitu masuk kotor benar rumah kamu, mau nggak digituin rumahnya? Bagaimana kita menghina rumahnya Allah ini? Banyak orang begitu. Rumah masjid itu kotor. Lebih parah lagi, dia seringkali memberitahukan kepada orang agar jangan kunjungi masjid itu. Kamu mau sholat mana sana? Jangan, itu masjidnya kotor. Larang orang datang ini. Padahal sebenarnya seperti kasus nyamuk tadi. Allah membuat antum mampir di masjid situ, sinyal andil nggak di situ. Ini kotor, apa ini andil saya? Tawarkan marbot masjid sini, karpetnya saya cuciin di laundry, kita gulung, gantiin sementara. Ada rezeki, alhamdulillah kita beliin karpet, gitu kan. Panas, baik saya nyumbang AC sekian juta, 2.800.000, 3 juta, 6 juta, AC pasang, setiap orang sholat kita panen pahalanya. Kerannya rusak, beli berapa harga keran? 50.000, 100.000, beli, perbaiki, kasih marbot masjid. Lantainya kotor, berapa sih kamar mandi itu? 5 kali 5 meter, 1 meter berapa harga keramik? 50-70.000, ganti. Kenapa nggak dipikirkan? Misal contoh, kita kenapa tidak menangkap sinyalnya Allah kalau Allah sedang menginginkan kita punya andil di masjid itu? Jadi amal jariah. Berapa orang di antara kita teman-teman sekalian lewat di satu kampung, ada masjid, taruh celengan di pinggir jalan, minta sumbangan. Enggak berpikir untuk nyumbang, ikut. Kapan kita kembali ke daerah itu lagi? Belum tentu. Di perjalanan misalnya, kenapa kita nggak ikut nyumbang? Kenapa nggak punya andil? Orang pakai sholat kan pahalanya besar. Mestinya seperti itu. Jadi masjid itu harus dirawat, dan salah satu kiat adalah marbotnya mengurus masjid, merawat. Atau orang yang sedang mampir tadi, kemudian dia melihat kotor, dia melihat kekurangan, bukan dia menghina rumahnya Allah, tapi bagaimana dia menangkap sinyal untuk dia punya andil pahala di situ. Itu diambil dari manfaat kalimat. Dan Rasulullah SAW selain menyuruh membangun masjid-masjid juga menyuruh membersihkannya dan menaruh wangi-wangian.